Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, lisan kita sebagai seorang muslim selalu mengucapkan kalimat suci, kalimat mulia ini dengan penuh keyakinan bahwasanya kita sedang memuji Sang Pencipta Allah, satu-satunya yang telah menciptakan, mengadakan, mempersiapkan, dan juga yang menghidupkan dan mematikan semua yang di langit dan di bumi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tahu ini adalah kalimat yang luar biasa yang telah Allah siapkan, dikenal dengan kalimat syukur, berterima kasih kepadanya, dan akan menjadi penyebab seluruh nikmat yang sedang kita nikmati dan diberikan olehnya akan dipertahankan, juga ditambahkan. Oleh karena itu jadilah orang yang selalu membasahi lidah dan bibir kita dengan Alhamdulillah. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia terbaik, manusia yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sekian banyak turunan anak Adam sebagai pemimpinnya. Dan juga manusia terbaik ini telah menyampaikan kepada kita seluruh hukum halal haramnya Allah, sehingga kita mengenal Tuhan kita Allah, kita mengetahui tujuan hidup kita di muka bumi ini. Kita tahu juga tujuan akhir untuk selamat nanti di akhirat, ke surga dan selamat dari api neraka. Dan mengucapkan salam kepada beliau adalah bagian daripada ibadah bagi setiap muslim. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas dengan tambahan rahmat. Dengan mengucapkan satu kali salam saja, maka kita akan diberikan 10 kali rahmat. Dan rahmat Allah luas sekali tentunya. Kalau dibalik saja, mengucapkan 10 kali salam hormat kepada manusia terbaik ini akan dibalas dengan satu rahmat Allah, itu sudah cukup. Apalagi sekarang terbalik. Allah SWT memberikan kepada kita dengan satu kali salam hormat akan dibalas 10 rahmat. Oleh karena itu jadilah orang yang selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita akan masuk teman-teman sekalian ke judul umum ya. Biasanya kalau di luar masa pandemi ini sebenarnya tablik akbar ya. Kita bisa bahasakan begitu karena tema-tema yang bukan khusus kajian rutin yang sudah kami bedah, maka kami biasa susunnya untuk materi tablik akbar. Dan kita akan berbicara tentang masalah penyakit. Berikut segala macam hal yang berhubungan dengan penyakit tersebut. Kenapa ada penyakit? Hikmah daripada adanya penyakit. Bagaimana kita sebagai seorang muslim menghadapi penyakit kalau sudah terjangkit, agar kita bisa melaluinya dengan nyaman, dengan tentram, dan juga kita penuh keyakinan akan mendapatkan banyak balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk kesembuhan yang akan diraih dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman sekalian, saya akan mulai dengan memberikan dulu sebuah kaidah penting. Sudah menjadi sunnatullah, peraturan yang Allah terapkan di alam semesta ini, dan kalau kita bicara lebih merucut lagi adalah dalam kehidupan, fenomena kehidupan kita manusia, Allah ciptakan berpasang-pasangan. Ada muda, tua, ada laki-laki, ada perempuan, ada siang, ada malam, ya. Ada lapar, ada kenyang. Kemudian juga ada sehat dan ada sakit, ya. Ada hidup, ada mati. Ya, ada dunia, ada akhirat, dan ada akhirnya nanti surga dan ada neraka. Orang yang memahami apa yang sedang saya sampaikan tadi, maka hidupnya akan selalu tentram dan bahagia saja. Karena dia tahu pada saat dia kenyang, satu waktu dia akan lapar. Atau pada saat dia lapar, dia juga akan kenyang. Kalau dia sekarang tiba di siang hari, dia pasti akan tiba di malam hari. Pada saat dia sehat, satu waktu juga dia akan sakit. Tidak ada orang teman-teman sekalian melalui kehidupan di muka bumi ini tidak pernah sakit. Tidak mungkin. Mustahil. Cuma tergantung kadar ringan atau beratnya penyakit itu. Kalau penyakit-penyakit yang umumnya terjadi, demam, flu, orang semuanya melaluinya. Tidak mungkin di muka bumi ini ada orang yang tidak pernah flu, demam, sakit kepala, sakit gigi. Orang semua laluin masalah itu. Ya. Maka ini adalah umum sebagai bentuk salah satu fenomena yang memang lazim terjadi. Kalau ada penyakit-penyakit kronis, ya, teman-teman medis tentu sudah tahu tentang bagaimana bahayanya. Dan pasti juga dipelajari tentang sebab-sebabnya.
Karena memang ini terjadi ya, karena ada unsur campur tangan si orang yang terjangkit tersebut. Jadi itu Allah SWT jelaskan juga dalam Al-Quran sebagaimana akan kita paparkan nanti. Cuma teman-teman sekalian, kalau kita pahami tadi apa yang saya katakan itu, insya Allah kita akan lebih ringan melalui kehidupan muka bumi ini. Makanya kata Nabi SAW, ajaban li amri mu'min, wala yakunu dzalika illa li mu'min. Sungguh mengagumkan perkaranya orang beriman. Dan itu tidak dimiliki kecuali orang yang beriman. In asabau sarra syakar. Kalau dia mendapatkan nikmat, dia selalu bersyukur. Ada makanan, ada minuman, sehat, dan segala macam hal. Alhamdulillah. Wa in asabau darra sabar. Kalau dia diberikan cobaan, dia bersabar. Kenapa? Karena dia memahami bahwasanya nikmat yang sedang ada, itu ada pasangannya, yaitu cobaan. Jadi pada saat dia ya, meletakkan syukur di timbangan agar nikmat selalu ada dan bertambah, maka dia letakkan di timbangan yang sebelahnya agar selalu seimbang, sabar pada saat cobaan datang. Ini baru ya, kehidupan dia akan berimbang. Bisa dia melalui kehidupan ini dengan sangat baik, tentram, makmur, semuanya baik. Makanya kata Nabi SAW, sungguh mengagumkan perkara orang beriman. Bahkan dalam riwayat dikatakan, inna amra kullu khair. Semua kehidupannya baik. Apakah nikmat sedang ada, apakah cobaan sedang datang. Karena dia tahu kata kuncinya. Ini nikmat datang, syukuri. Cobaan datang, dia bersabar. Lebih jauh daripada itu teman-teman sekalian, yang bisa mengobati sekali. Kalau seseorang lagi menghadapi permasalahan yang berat, kalau kita bicara penyakit kronis, utang yang banyak, dan segala macam hal yang mungkin tidak umum, bukan semua orang melaluinya. Maka kalau dia tahu, Allah Subhanahu Wa Taala biasa berikan dia rasa penyesalan, ya, dan dia tahu sebenarnya dia sedang salah, tinggal satu kuncinya, taubat, kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demi Allah teman-teman sekalian, dengan taubat nasuha yang tulus, Allah bisa ubah keadaan dia dari terpuruk, dari penyakit kronis, dari segala macam fitnah yang tertuduh kepada dia, kepada kebaikan-kebaikan. Allah ubah semua keadaan-keadaan tersebut menjadi lebih baik. Hanya taubat nasuha. Kata Nabi SAW, at-taubah tajubu maqablah. Taubat akan membersihkan semua yang lalu-lalu itu. Termasuk bekas-bekasnya. Ya. Bukankah orang-orang Quraisy dulu yang membenci Islam, kemudian mereka masuk Islam seperti Umar bin Khattab, Khalid bin Walid, Amr bin As, Ridwanullah alaihim, dan yang lainnya, Abu Sufyan, mereka sangat benci dengan Islam. Tapi setelah dia masuk Islam, dia taubat nasuha, orang nggak mengenang lagi masa lalunya. Orang lebih banyak mengetahui tentang kelebihan dia, dan Allah SWT mengubah itu keadaannya. Juga teman-teman sekalian, kita tahu dunia ini akan kita lalui. Seberat apapun cobaan, bisa kita lalui. Allah SWT mengingatkan tentang kehidupan dunia yang toh kita akan lalui. Tidak selamanya kita dalam penderitaan tersebut. Ya. Allah mengatakan dalam surah Al-Ankabut ayat 64, وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُ وَلَعِبْ. Kehidupan dunia ini hanya senda gurau dan hanya permainan semata. Dalam surah Al-Hadid ayat 20, Allah juga mengingatkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Tidaklah kehidupan dunia ini melainkan hanya kesenangan yang palsu saja. Dan Nabi SAW mengingatkan ini untuk menjadi muqaddimah, pembukaan bagaimana nanti kita pada saat masuk ke bahasan-bahasan masalah penyakit, kita merasa semuanya ringan sebenarnya. Sangat ringan. Seberat apapun cobaan tersebut. Kata Nabi SAW, ma'ana fid dunya illa karakibin istadhalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Perumpamaan aku dengan dunia ini. Berapa banyak fitnah yang tertuduhkan kepada Nabi SAW. Penyihir, penyamun, pendusta. Walaupun sebenarnya beliau tidak begitu. Belum lagi setelah kekuatan Islam sudah mulai kuat. Di dalam kubu Islam sendiri muncul orang-orang munafik yang terus menyakiti Nabi SAW. Memfitnah istrinya Aisyah radhiyallahu anha yang suci dan mulia berzina dengan Safwan radhiyallahu anhu. Kemudian menyusahkan umatnya karena mengajak berperang di musim panas. Dan segala macam hal. Fitnah-fitnah mereka sebarkan. Tapi subhanallah, Nabi SAW menggambarkan semua itu akan berlalu. Kata beliau, tidaklah aku di dunia ini melainkan seperti pengendara yang sedang penat, bernaung di bawah sebuah pohon, kemudian ia akan pergi dan meninggalkannya.
Hadis sahih diriwayatkan oleh Tirmidzi, gitu kan. Dan dalam hadis lain beliau bersabda, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udha, ma saka kafiran minha syarbata ma." Kalau seandainya dunia ini di sisi Allah setara dengan sebelah sayapnya nyamuk saja, ya, atau lalat, niscaya dia tidak akan memberi kepada orang kafir sedogok air pun. Tapi Allah SWT masih memberikan orang kafir, orang yang maksiat rezeki. Karena bagi Allah itu kecil sekali. Dunia seluruhnya ini tidak senilai di sisi Allah SWT dengan sehelai sayapnya lalat ataupun nyamuk. Jadi kecil sekali dunia ini. Coba Anda bayangkan pesan-pesan ini. Bagaimana sebenarnya ya, Nabi SAW memberikan gambaran kepada kita sebagai orang beriman. Bukan di sini tempat kita. Dunia ini memang tempat cobaan. Tapi orang mukmin bisa melaluinya. Dan tidak usah dijadikan sebagai sesuatu yang besar. Sampai Sa'id bin Musayyib rahimahullah, seorang tabi'in, berkata, aku telah menemui orang-orang, saya para sahabat, yang tidak ada sesuatu pun ya, yang membuat mereka sedih, merasa kehilangan kalau itu urusan dunia. Mau penyakit, mau hilang anggota tubuhnya, mau hartanya habis, mau difitnah orang, mau gunjing, apa saja. Bagi mereka kecil semua. Kenapa? Karena mereka tahu bahwasanya kalau dia difitnah, dia kena cobaan, semua akan jadi pembersihan dosanya, peninggian derajat, dan dia akan panen di akhirat. Toh juga dunia akan saya lalui kok, bukan selamanya. Ya. Dan kata Nabi SAW untuk kita semua, kun fid dunya, ka'annaka gharibun, au abiru sabil, au abiru sabil. Jadikan dirimu dunia ini seperti seorang yang asing atau orang yang sedang musafir. Tahu bagaimana orang asing atau musafir, dia tidak akan bisa bertahan lama, dia akan pulang. Waktu Nabi SAW sudah sakit keras di akhir hidup beliau. Dan beliau pun manusia terbaik, sakit. Beliau demam tinggi, sampai diguyurkan dengan air. Ya, beberapa timba atau ember kalau kita sekarang. Saking panasnya Nabi SAW gitu. Dan pada saat beliau lihat, mulai sedikit ada kekuatan, beliau keluar menemui para sahabat yang sudah merindukan pertemuan dengan beliau SAW. Setelah berapa hari nggak mengimami sholat. Lalu beliau lihat kesedihan di wajah para sahabat. Mereka ketakutan Nabi SAW meninggal. Lalu Nabi senyum, lalu Nabi mengatakan, wahai manusia, tidak usah sedih. Pertemuan kita yang sebenarnya di haudku, di telagaku nanti di mahsyar. Kalian lolos dari timbangan amal, ketemu dengan aku, lalu kemudian masuk surga selamanya. Di haudku pertemuan itu. Jadi kita akan tinggalkan semua. Jadi tidak ada sesuatu yang perlu jadi beban bagi seorang mukmin. Ya. Kita juga teman-teman coba renungin hal yang lain. Bahwasanya ujian itu pasti datang. Tidak mungkin nggak datang. Allah SWT akan uji kita dengan beragam macam ujian. Ya. Dan ujian ini sebenarnya untuk menguji apakah kita termasuk orang-orang yang meyakini tentang Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga kita jadi tahu, oh ternyata ada Tuhan yang mengontrol semua ini. Kita nggak bisa lepas dari pengawasannya, dan supaya kita kembali kepadanya. Coba teman-teman, saya berharap Anda buka sekarang bersama-sama dengan saya surah Al-Ankabut, surah nomor 29 ayat 1 sampai ayat 7-nya ya. Coba kita lihat bagaimana Allah Azza wa Jalla menggambarkan tentang ujian itu. Ya. Sekali lagi surah Al-Ankabut, surah nomor 29, ayat 1 sampai ayat 7. Saya baca, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim adalah huruf-huruf di awal Al-Quran yang Allah lebih tahu maknanya, sebagaimana dikatakan oleh para ulama tafsir. Lalu ayat 2-nya langsung Allah mengingatkan, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwasanya mereka dibiarkan begitu saja mengatakan kami telah beriman sedangkan mereka tidak diuji? Harus ada ujian. Misal contoh kita bicara sekarang langsung to the point bahasan kita masalah penyakit misalnya. Dengan Anda diuji penyakit, Anda tahu nilainya sehat itu. Coba kalau orang tidak pernah sakit sama sekali. Dia tidak tahu nilainya kesehatan itu. Ya. Lalu Allah mengatakan di ayat 3-nya, walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Dan sungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka
Semua orang sebelum kita judulnya sama. Mereknya mereka sama, manusia. Sama persisnya laki-lakinya, perempuannya. Beda casing ya. Tapi sama. Karakternya, ya. Kurang lebih lah fisiknya. Ya. Seperti itu. Laki-laki. Judulnya yang lain perempuan. Sama sebenarnya. Dan kami tidak uji mereka juga. Sungguhnya kami tidak menguji orang-orang sebelum mereka. Maka sungguhnya Allah dengan ujian tersebut mengetahui siapa orang-orang yang benar dengan keimanannya. Dan sungguhnya dia mengetahui siapa orang-orang yang dusta. Orang yang benar dengan keimanannya, yakinin, oh ini cobaan dari Allah, Alhamdulillah. Cara saya adalah saya sabar. Kalau saya salah, saya bertobat kepada Allah. Seperti sebagaimana saya jelaskan tadi di awal kita pelajari. Lalu kemudian ayat 4-nya, Allah mengatakan, Am hasibal ladhina ya'maluna sayyiati an yasbikuna sa'ama yahkumun. Apakah orang-orang yang mengerjakan kejahatan itu mengira bahwa mereka akan luput dari azab kami? Sungguh buruk apa yang mereka fahamkan itu atau tetapkan itu. Gak ada teman-teman orang yang melakukan kemaksiatan lalu Allah tidak hukum. Gak mungkin. Allah maha adil dan Allah punya cara menghukum dia. Allah punya cara membokar tipu dayanya dia. Ya. Sebatas pengetahuan kami, tidak ada orang yang berbuat kriminal teman-teman di muka bumi lalu kemudian tidak ketahuan. Ketahuan dengan izin Allah. Allah punya cara. Nanti orangnya cuma gigit jari mengatakan, kok bisa? Anda pernah alami itu? Anda sudah mengatur sebuah strategi yang luar biasa. Terakhir Anda cuma mengatakan, kok bisa ya? Itu kelemahan manusia. Allah subhanahu wa ta'ala sudah gambarkan itu. Tidak ada yang luput. Allah punya cara. Kalau Anda segera taubat kepada Allah SWT, dan sebagaimana saya katakan tadi, Allah bisa tutupin aib-aib Anda itu. Tapi kalau Anda terus saja ngotot membela diri, bahkan sampai bersumpah palsu segala macam, maka makin jadi nanti permasalahan. Makin Allah datangkan ya, hal-hal yang tidak masuk di benak Anda sebelumnya. Ayat 5-nya, Allah mengatakan, Man kana yarju liqa Allahi fa inna ajalallahi la'at, wa huwa as-sami'ul alim. Barang siapa yang mengharap pertemuan dengan Allah, berharap nanti mau mendapatkan balasan di akhirat, masuk surga. Ya. Juga di dunia mendapatkan kebahagiaan. Sebagaimana yang dia harapkan di dunia. Ya. Maka sungguhnya waktu yang Allah janjikan itu pasti datang. Dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ayat 6-nya. وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Dan barang siapa yang berjihad, maksudnya berupaya. Ya. Maka sungguhnya jihadnya atau upayanya itu adalah untuk dirinya sendiri. Kalau dia sholat, dia puasa, dia ikuti mana yang halal dan perintah dia nikmati dan dia kerjakan, yang dilarang haram dia jauhi. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kaya atau tidak memerlukan sesuatu dari alam semesta. Jadi Allah tidak butuh dengan sholat Anda, puasa Anda. Allah nggak butuh semua itu. Buat kita. Kenapa teman-teman masih banyak orang yang kalau sholat tidak khusyuk, sedekah setengah-setengah atau bahkan masih bisa menolak orang miskin yang minta. Karena dia pikir ya, bukan dia yang butuh terhadap ibadah tersebut. Ini keliru. Kita yang butuh terhadap amal tersebut. Kita yang butuh. Pada saat Anda bersedekah, Anda harus paham. Sebenarnya Anda lebih butuh terhadap fakir miskin tersebut daripada dia butuh dengan sumbangan Anda. Harusnya seperti itu. Sampai sebagian salaf mengatakan, kalau ada orang yang memahami atau belum meletakkan dalam dirinya pemahaman, kalau dia sedang bersedekah, sebenarnya dia lebih butuh dengan sedekahnya itu yang dia berikan daripada orang yang minta, maka dia telah menghancurkan amal ibadahnya. Karena sebenarnya dia mengambil uang, misalnya kita kasih 100 ribu. Dia belanjain, dia pakai untuk kebutuhan dia. Selesai. Ya, dia makan segala macam. Tapi Anda, sebagai orang beriman, Anda faham tentu dengan syariat Allah SWT, nilai 100 ribu itu akan Anda bawa di timbangan Anda pada hari kiamat nanti. Bahkan dilipat gandakan, berlipat-lipat ganda. Ayat 7-nya, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ. Dan orang-orang yang beriman dan beramal saleh, benar-benar akan kami hapuskan dari mereka dosa-dosa mereka dan benar-benar akan kami beri mereka balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Nabi SAW mengingatkan kepada kita teman-teman sekalian, kalau cobaan akan datang bagi orang beriman. Kata beliau dalam hadis yang sahih diriwayatkan Tirmidzi, inna idamal jaza' ma'idamil bala. Besarnya pahala dan balasan itu sesuai dengan besarnya ujian yang datang. Wa inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum. Kalau Allah cinta satu kaum, Allah akan menguji mereka. Ya, supaya mereka tidak lalai.
Supaya mereka bisa mendapatkan pahala sabar, bukan cuma pahala nikmat saja, syukur gitu kan. Faman radiya falahu ridha. Siapa yang ridho dengan keputusan Allah, dia akan dapat ridhonya Allah. Waman sakhita falahu sakhat. Siapa yang murka, marah-marah dengan keputusan Allah, maka dia juga akan dapat kemurkaan Allah. Ya. Anda kalau kerja di perusahaan, teman-teman dokter yang menghadiri acara kita, Anda kalau punya akad terikat dengan rumah sakit, Anda mau tidak mau ikuti peraturan atau pemilik rumah sakit atau pemilik perusahaan. Kita suka atau nggak suka peraturan itu, apa boleh buat peraturan, kita harus ikuti. Dan kalau Anda ikuti peraturan, Anda akan dapat fasilitas yang dijanjikan, kan begitu. Jam kerja Anda jam sekian sampai jam sekian, Anda datang, Anda on time. Walaupun kadang-kadang masih ngantuk, mungkin masih ada kegiatan di rumah, Anda tetap lakukan. Anda dapat fasilitas. Tapi Anda, saya nggak mau. Ngapain dia harus taruh peraturan begini dan begitu? Sudah, berarti Anda akan bentrok. Anda akan keluar dari perusahaan tersebut. Kan begitu. Dan juga teman-teman sekalian, apa yang diujikan kepada Anda itu, misalnya penyakit, ya, atau cobaan yang lainnya, sebenarnya itu bentuk hukuman yang Allah segerakan di dunia. Dan itu kebahagiaan buat Anda sebenarnya. Pasti kebahagiaan. Karena kalau dibiarkan di akhirat berat sekali teman-teman sekalian. Berat sekali. Pernah ada satu orang sahabat kena penyakit yang menghebohkan kota Madinah. Karena dia kesakitan, teriak-teriak, demamnya tinggi sekali. Enggak normal, enggak seperti biasanya gitu. Orang di Madinah belum pernah melihat masalah tersebut. Dilaporkan kepada Nabi SAW. Apa yang terjadi? Nabi SAW datangi rumahnya. Begitu Nabi lihat, Nabi SAW langsung menanyakan kepada dia pertanyaan. Apa yang kau berdoa sama Allah? Apa yang kau minta? Dia bilang, ya Rasulullah, saya minta agar kalau seandainya ada hukuman yang Allah akan hukum saya di akhirat nanti, Allah segerakan di dunia. Jadi kalau saya punya dosa-dosa dunia akan dihukum di akhirat, biarkan Allah hukum saya sekarang. Kata Nabi SAW, Maha suci Allah, kau tidak akan mampu melaluinya. Kenapa kau tidak baca Rabbana atina fid dunya hasanah? Ya Allah, berikan kami semua kebaikan yang terbaik di dunia. Wa fil akhirati hasanah, dan yang terbaik di akhirat. Wa qina adzabannar, selamatkan kami dari api neraka. Jangan minta dihukum oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala. Cukup kalau Allah sudah datangkan itu sudah cukup berat buat kita. Lalui dan jangan berkeluh kesah, kembali berbicara dan konsultasi beda dengan curhat. Teman-teman perlu pahami. Curhat itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada masalah berat, wudu, sholat, di sujud Anda jangan angkat kepala Anda sampai Anda sudah tuangkan semua. Kalau kesahkan kepada pencipta Anda, pencipta penyakit Anda, pencipta permasalahan Anda, dan juga yang hanya satu-satunya memiliki solusi dalam masalah kita. Kesembuhan dan segala macam. Allah bisa buat teman-teman Anda sembuh dengan segelas air hangat. Berapa banyak orang yang sembuh dengan cara seperti itu. Karena sujud tersungkur depan Tuhannya, Allah SWT. Sebagaimana Anda juga mempunyai nikmat, Anda syukuri. Karena yang menciptakan Anda adalah Allah, yang menciptakan nikmat adalah Allah, yang bisa juga menambahnya adalah Allah. Gak ada yang lain. Kembali kepada Allah SWT. Lalu kemudian konsultasi sama manusia. Sama dokter kalau penyakit, sama ustadz atau ustadzah kalau permasalahan kejiwaan atau agama misalnya. Selesai. Jangan teman-teman ada permasalahan, semua orang tahu permasalahan kita. Orang mukmin termasuk menutupi aibnya sendiri. Ya. Menutupi permasalahannya sendiri. Antara dia sama Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan semuanya orang tahu. Ada masalah rumah tangga, semua orang tahu permasalahan dia. Satu kantor semua tahu permasalahan. Kenapa akhi dan ukhti? Kenapa enggak tutupin itu? Kita harus tahu. Ya. Kata Nabi SAW, "Idza arada Allah bi 'abdihi khairan, ajjala lahu al-'uquba fid dunya." Kalau Allah ingin kebaikan bagi seorang hamba, maka Allah menyegerakan hukumannya di dunia. Hadis riwayat Tirmidzi. Ya. Justru itu kebaikan buat dia sebenarnya. Kebaikan. Dan makin tinggi level iman kita, maka makin berat cobaannya memang. Supaya kita lebih banyak mendapatkan pahala. Jadi misalnya orang umumnya yang bukan level orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kalau mereka demam 3 hari. Mungkin orang yang lebih dekat dengan Allah bisa 5 hari. Lebih lama. Gitu kan. Karena memang Allah akan berikan dia lipat-lipat ganda pahala karena penyakit tersebut. Dalam sebuah hadis kata Nabi SAW, kalau seandainya orang yang memiliki cobaan biasa di dunia, melihat bagaimana pahala yang Allah berikan kepada orang yang diuji di dunia dengan ujian yang berat, maka mereka berharap kembali ke dunia untuk digunting-gunting kulit mereka.
Karena itu Allah berikan balasan. Dunia sebentar kita akan lalui. Kata Nabi SAW pada saat beliau lagi demam, gitu kan. Lalu ada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu masuk ke rumah Nabi SAW dan sempat memegang tubuh Nabi SAW dan kaget dengan panasnya, demamnya luar biasa. Gitu. Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, innaka tu'aku wa'kan syadida. Ya Rasulullah, Anda sedang sakit yang luar biasa, penderitaannya luar biasa buat Anda. Padahal dia seakan-akan dia mau mengatakan, padahal Anda ini utusan Allah loh. Gitu kan. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW dengan tenang menjawab. Beliau menikmati aja prosesnya itu. Tapi tentu sambil ikhtiar ya. Tapi beliau mengatakan, ajal inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum. Iya, karena cobaan yang datang kepadaku dilipat gandakan seperti ya, 2 orang di antara kalian yang mengalaminya. Gitu kan. Jadi kalau misalnya kita demamnya 40, itu sudah luar biasa, tinggal mungkin butuh dirawat di rumah sakit. Nabi SAW bisa 80. Tapi Nabi SAW melalui dengan luar biasa gitu. Dalam riwayat lain, itu hadis riwayat Bukhari Muslim ya. Sa'ad bin Waqqas juga radhiyallahu anhu pernah bertanya, mengatakan ya ayyun nasi kepada Nabi SAW, ayyun nasi asyaddu bala. Ya. Orang atau manusia siapa yang paling berat cobaannya? Qala asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Yang paling berat cobaannya para nabi-nabi. Kayak tadi cobaan itu maksudnya ya kalau orang biasa cuma 3-4 hari dia lebih lama gitu. Tapi cobaannya mungkin hampir sama. Ya. Thummal amthalu fal amthal. Lalu kemudian yang setelahnya juga yang setelahnya. Yubtala ar-rajulu ala hasba dinihi. Seseorang akan diuji sesuai dengan bagusnya agamanya. Fa in kana dinuhu sulban ishtadda bala'u. Kalau agamanya kuat, maka akan berat juga cobaannya. Tapi cobaan sini perlu digarisbawahi ya. Cobaan yang sifatnya memang umum. Kayak tadi saya kasih contoh. Orang demam, orang biasa 3 hari, dia mungkin 5 hari. Orang flu mungkin 3 hari, dia 5 hari. Begitu, lebih lama sedikit waktunya. Bukan berarti, oh kalau orang beriman berarti nanti dia akan tabrakan, dia akan begini. Enggak, karena ada sifatnya cobaan yang datang, bencana itu karena dosa seseorang. Itu tidak menimpa orang-orang beriman. Gitu kan? Yang menimpa Nabi SAW, para sahabat, demam, ya, flu, gitu kan. Fitnah orang, itu biasa, umum. Semua orang kena begitu. Tapi lebih berat sedikit bagi mereka. Karena memang Allah SWT ingin berikan derajat-derajat yang tinggi di surga. Ada derajat di surga teman-teman tidak bisa kita jangkau kecuali dengan 100 tahun sholat malam, 100 tahun puasa, 100 tahun sedekah, 100 tahun doa, 100 tahun bakti sama orang tua, 100 tahun silaturahim. Tapi kita nggak bisa lakukan. Mungkin umur kita cuma 60. Cuma Allah mau sampaikan kita di sana. Allah uji Anda dengan penyakit 10 tahun. Allah uji Anda dengan ada fitnah yang tersebar. Ada uji begitu dan begitu. Ada ujian datang. Nah, gitu. Tapi kalau yang sifatnya bencana, ya, banjir, longsor, tsunami, apalah mungkin penyakit yang kronis yang memang bahkan dia mati su'ul khatimah, itu tidak akan kena orang-orang beriman. Bukan masuk dalam hadis ini ya. Jadi cobaan yang umum orang tertimpa gitu. Kata Nabi SAW selanjutnya, wa in kana fi dini riqqatun ubtuliya ala hasabi dinihi. Dan kalau agamanya ringan, artinya orangnya bukan juga orang yang selalu dekatkan diri kepada Allah SWT, penuh dengan keimanan, maka dia akan diuji sesuai dengan kadar agamanya saja. وَمَا يَبْرَهُ الْبَلَاءُ بِالْعَبْدِ حَتَّى يَتْرُكَهُ يَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ مَا عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ. Ya. Dan ujian itu tidak henti-hentinya datang kepada seorang hamba hingga nanti ya, meninggalkan atau hamba meninggalkan dunia ini sementara tidak ada lagi dosanya. Hadis ini riwayatkan Tirmidzi. Ya. Kemudian juga teman-teman sekalian, apa yang menimpa Anda itu? Kita coba masuk kepada hikmah-hikmah. Ya. Kalau tadi kita sudah jelaskan penyakit kenapa bisa datang, cobaan datang, ya, karena itu lazimnya sunnatullah. Kalau Anda sudah terlanjur kena penyakit, apa hikmahnya? Yang bisa kita ambil teman-teman sekarang. Atau apa yang kita dapatkan lebih tepatnya. Sekarang saya sudah terlanjur diuji oleh Allah SWT dengan penyakit. Apa yang bisa saya dapatkan? Yang pertama teman-teman sekalian, itu akan menjadi penyebab Anda menuju ke surga. Itu akan membawa Anda menuju ke surga. Ya. Disebutkan dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala surah Al-Baqarah. Dalam ayat 155 sampai 157 ya. Allah menjelaskan Allah akan menguji kita.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarati wa basyyiris sabirin. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika 'alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, juga ada permasalahan jiwa, penyakit dan buah-buahan. Dan sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Yaitu orang-orang apabila ditimpa musibah mereka mengatakan kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Mereka itulah orang yang memperoleh ampunan dari rahmat dari Tuhan mereka. Dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Dalam hadis tadi yang saya sempat bahasakan ya, diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, yawaddu ahlul afiyati yaumal qiyamati hina yu'ta ahlul bala'i thawaba law anna juludahum kanat quridat fid dunya bil maqarid. Orang-orang yang tidak mendapatkan cobaan ya, menginginkan pada hari kiamat, maksudnya di sini dikatakan yawaddu ahlul afiyah, maksudnya orang yang lebih banyak sehatnya ya. Nanti hari kiamat ketika melihat orang-orang yang mendapatkan cobaan diberi pahala, di dunia cobaannya berat, di akhirat diberikan pahala, sekiranya kulit mereka dahulu dipotong-potong dengan gunting semasa di dunia. Juga teman-teman sekalian, artinya di sini akan diberikan derajat-derajat yang tinggi di surga ya. Dalam hadis Nabi SAW kata Nabi SAW, "Ma min muslimin yusibu adzan min maradin." Tidak ada seorang muslim pun yang ditimpa dari gangguan penyakit. Fama siwahu illa hatta Allah bihi sayyiatihi. Kecuali pasti akan menggugurkan dosa-dosanya. Kama tahuttu syajaratu waraqaha. Sebagaimana pohon ya, menggugurkan atau tergugurkan daun-daun dari sebuah pohon. Penyakit apapun, ringan atau berat, akan menjadi pembersihan terhadap dosa-dosa Anda. Hadis riwayat Muslim. Ada seorang wanita kena epilepsi di zaman Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim ya. Dia terganggu sekali. Mungkin Anda tidak asing lagi dengan penyakit ini. Kalau kambuh tiba-tiba nggak sadarin diri, keluar busa dari mulut. Semoga Allah selamatkan kita. Tapi orang ini kena, diuji dengan itu. Dan dia datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, inni usra'u wa inni atakashaf. Fadu'ullah li. Aku ini terkena epilepsi dan kalau lagi kambuh kadang-kadang sampai auratku terbuka, nggak sadarin diri. Berdoalah kepada Allah agar menyembuhkanku. Apa kata Nabi SAW? Qala in syi'ti sabarti walakil jannah. Maksudnya dia minta saat itu didoakan langsung sembuh pada saat itu, hilang. Tidak melalui prosesnya gitu. Kata Nabi SAW, kalau kau mau bersabar, sabar artinya nikmati prosesnya. Tetap kau berikhtiar, berobat segala macam, tapi tidak spontan, bukan yang instan gitu ya. Maka kau akan masuk ke dalam surga. Wa in syi'ti da'autullaha an yu'afiyaki. Kalau kau mau saya bisa doakan sekarang kau sembuh. Langsung spontan sembuh, hilang. Pilih yang mana? Tapi tidak ada jaminan surganya. Kalau kau kena, kalau kita sekarang kena flu, demam, apalah penyakit rematik, segala macam penyakit yang ada. Mungkin teman-teman di penyakit dalam ada penyakit ini, penyakit itu. Yang sudah dihadapi dari pasiennya. Kemudian dia nikmati prosesnya. Artinya dia tetap datang ikhtiar, berobat. Tapi dia tahu ini keputusan dari Allah. Dia menerima cobaan tersebut dengan lapang dada sebagaimana dia menerima nikmat pada saat ada, maka dia bisa masuk surga. Karena orang kadang-kadang umumnya kan tidak sabaran tuh. Ya, bahkan kadang-kadang lupa seakan-akan dokter itu Tuhan. Gitu kan. Kapan saya bisa sembuh dok? Bagaimana saya sembuh? Dokter cuma bisa ikhtiar. Makanya resep dokter kan semoga lekas sembuh. Gak ada kau pasti sembuh. Gitu kan. Karena ikhtiar saja. Bisa saja resepnya keliru. Mungkin dosisnya kurang. Mungkin ini, mungkin itu. Segala macam hal. Ya. Maka kata Nabi SAW, kalau kau mau saya doakan sekarang. Spontan kau langsung sembuh. Pilih yang mana. Tapi belum ada jaminan surga. Perempuan itu mengatakan, faqalat asbir. Kalau gitu saya sabar. Lanjutan riwayatnya, dia mengatakan, tapi ya Rasulullah, saya kalau kambuh, ya, sering tersingkap aurat. Minta saja sama Allah supaya aurat saya nggak tersingkap. Dan tetap saya akan nikmati proses. Artinya tetap tentu di sini berobat, bukan tidak berobat. Tapi
Saya bukan minta instan gitu. Lalu Nabi SAW doakan dalam masalah itu. Abdullah bin Mas'ud juga radhiyallahu anhu pernah meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW menemui Ummu As-Sa'ib radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, Malik ya Ummu As-Sa'ibah tuzaf zifin. Qalat al-humma la barakallahu fiha. Faqala la tasubbil humma fa innaha tudhibu khataya bani Adam kama yudhibul kiru khabathal hadid. Wahai Ummu Sa'ib, mengapa engkau menggigil? Nabi SAW melihat dia kayak orang menggigil meriang gitu ya. Dia menjawab, demam. Semoga Allah tidak memberkahi demam ini. Jadi dia mencaci maki penyakitnya. Maka beliau menjawab sallallahu alaihi wasallam, jangan mencelah demam itu. Penyakitnya pun jangan dicelah. Gitu kan. Karena itu Allah yang ciptakan sebagai cobaan. Karena demam itu menghilangkan dosa-dosa anak Adam. Sebagaimana pandai besi menghilangkan kotoran besi. Bahkan Ibn Abi Dunya mengatakan, orang-orang beriman mengharap demam satu malam bisa membersihkan dosanya. Apalagi kalau sampai berapa malam. Hadis sahih diriwayatkan oleh Muslim. Yang kedua teman-teman sekalian. Jadi ada balasan surga ya. Pembersihan dosa-dosa gitu. Jadi Anda kalau kedatangan penyakit, fahami. Ini ada sesuatu pesan ilahi di situ. Anda kan kalau tidak melalui ujian di sekolah segala macam, Anda tidak naik level kan gitu. Ini untuk naik level ini. Naik level. Dan Allah pastikan, fa inna ma'al usri yusra. Di setiap ujian ada kemudahan. Yang kedua teman-teman sekalian, dengan penyakit yang akhirnya menghalangi Anda banyak beraktivitas, seperti mencari nafkah, seperti ibadah, ya. Mungkin juga sholatnya berubah. Yang tadinya bisa berdiri sekarang tinggal duduk. Mungkin tadinya bisa ke masjid sekarang sudah tinggal di rumah misalnya ya. Mungkin tadinya bisa leluasa gerak-gerik badannya sekarang stroke misalnya. Contoh. Itu akan tetap menjadi pahala yang besar asal dengan syarat. Ini penting teman-teman sekalian. Pada saat Anda sehat, Anda maksimalkan ibadah. Itu penting. Anda maksimalkan ibadah. Dengarkan sabda Nabi SAW melalui Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Idza marida al-'abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Yang artinya, hadis ini sahih riwayat Bukhari, jika seorang hamba sakit atau dalam perjalanan musafir, maka Allah akan mencatat pahala untuknya sebagaimana ia beramal saat bermukim lagi sehat. Jadi misalnya gini, Anda lagi sehat sekarang, kayak hari ini hari Senin, Anda puasa Senin. Hari Kamis Anda puasa Kamis, Ayyamul Bid Anda puasa Ayyamul Bid. Anda biasa keluar cari nafkah ke sana sini misalnya. Anda biasa haji dan umroh, ya. Anda biasa sholat di masjid, aktivitas banyak. Sekarang Anda sakit, Anda tidak bisa buat itu. Atau Anda musafir, terhalang Anda untuk bisa melakukan aktivitas seperti Anda berada di kota atau di negara Anda sendiri. Maka Allah akan catatkan pahala yang tetap berjalan walaupun Anda tidak kerjakan. Misalnya Anda lagi safar, Anda tidak puasa Senin Kamis. Tetap jalan pahala puasa Senin Kamisnya. Anda biasa ke masjid, sekarang Anda musafir. Mungkin ke negara yang jarang masjid atau jaraknya jauh. Atau musafir biar ada masjid juga boleh Anda sholat di kamar hotel. Karena Anda musafir tetap dapat pahala ke masjidnya. Terus begitu. Semua ibadah-ibadah yang bisa kita kerjakan di masa kita. Di sini kata Nabi SAW, sahihan muqiman sahihan. Dia seperti orang yang mukim yang sehat. Berarti memang di saat kita lagi sehat itu maksimalkan ibadah. Karena akan dicatat pada saat kita sedang sakit sebagai amal yang berjalan terus. Saya pernah temui subhanallah teman ayah saya sudah meninggal rahimahullah di kota Makassar waktu itu. Beliau diketeter di rumah. Kadang-kadang ayah saya rahimahullah, ayah juga sudah meninggal beberapa bulan yang lalu. Semoga Allah rahmati beliau. Waktu itu saya sering kalau ke Makassar diajak sama beliau keliling ke teman-teman beliau, si fulan. Ini sudah meninggal orang ini kebetulan. Saya datang ke sana lalu sambil ngobrol. Saya kebanyakan cuma dia mendengarkan orang yang lebih tua ini berbicara. Saya coba ambil hikmahnya. Saya jadi pelajar walaupun kadang-kadang apa yang dibicarakan mungkin saya sudah tahu, tapi saya tetap coba renungin, ambil pelajaran. Ya, tidak usah kita merasa diri lebih tahu gitu kan. Nah, pada saat terdengar azan saya mengatakan, maaf saya potong pembicaraan azan. Saya mau ke masjid dulu gitu. Saya jalan duluan gitu. Maka mereka izinkan saya pun duluan ke masjid. Nah kebetulan selesai sholat saya balik. Dan dia kan tidak bisa ke masjid. Orang ini kena lagi diketeter dan beliau
sholat di atas ranjang gitu kan. Terus dia bilang sama saya kata-kata, saya merasa ini kayak Allah yang peringatkan tapi melalui lisan orang. Dia mengatakan, nak, dulu waktu saya masih muda seperti kamu, saya tidak pernah tinggalkan masjid. Dan saya sekarang berharap kalau seandainya masih bisa Allah berikan kesempatan itu. Saya tiba-tiba berpikir, subhanallah, iya ya, kenapa saya harus tunggu sakit kemudian baru nanti menyesal tidak bisa ke masjid lagi. Dan orang ini karena rutin mengerjakan sholat dulu, walaupun dia keteter sekarang, tidak bisa ke masjid, Allah berikan dia pahala ke masjid. Karena dia sudah kerjakan sebagaimana hadis ini. Yang ketiga teman-teman, harus yakin bahwasanya di setiap penghujung sebuah cobaan ada penyelesaian. Allah SWT memastikan itu. 2 kali Allah ulangi dalam surah Asy-Syarh, ya, ayat 5 sampai ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa inna ma'al usri yusra. Di setiap kesulitan ada kemudahan. Lalu Allah ulangi lagi dengan harfut ta'kid. 2 kali Allah gunakan inna. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ini dalam bahasa Arab namanya harfut ta'kid, memastikan pasti benar. Fa inna ma'al usri yusra, di setiap kesulitan akan ada kemudahan. Lalu Allah ulangi inna ma'al usri yusra. Pakai lagi harfut ta'kid, sesuatu yang memastikan pasti di setiap kesulitan ada kemudahan. Nah, hanya teman-teman sekalian, di sini siapa yang ya mau melalui itu dengan mendapatkan banyak pahala dengan orang yang melaluinya dan berakhir juga tanpa ada pahala. Kata Umar radhiyallahu anhu, kalau datang kepadamu sebuah cobaan, maka keadaannya cuma 2. Kamu terima itu dengan tulus sebagai cobaan dari Allah. Kamu ridho dengan keputusannya Allah. Gitu kan? Maka kau akan dapat pahala. Kau akan mudah melaluinya. Kau juga akan dapat solusinya. Orang kalau terima, oh ya Allah lagi uji saya. Alhamdulillah, mudah-mudahan jadi pembersihan dosa saya. Mudah-mudahan saya bisa dapat derajat yang tinggi di surga karena ini. Ada amal-amal mungkin yang belum saya bisa kerjakan. Ada orang yang lebih berat cobaannya dari saya. Dia coba ya menerima itu dengan kesabaran. Dengan sabar memang harus begitu kan. Gitu kan. Dan tidak mungkin kita bisa dapat pahala sabar kecuali dengan cobaan kan begitu. Nah, maka dia mudah melaluinya. Dan dia yakin dengan dia makin sabar maka akan makin besar pahalanya. Toh juga di ujungnya inna ma'al usri yusra. Ada yusranya. Usr keberatan atau sesuatu yang berat ya. Cobaan. Dan yusr adalah kemudahan. Atau kata Umar, kau tidak menerimanya. Sakit, ribut, flu. Sudah seperti terjadi kiamat. Baru cobaan sedikit sudah luar biasa. Kadang-kadang ada orang datang gitu di masa pengajian dulu sebelum pandemi. Datang kepada saya. Seakan-akan sudah masalah besar. Padahal sebenarnya saya melihat masalahnya orang ini kecil sekali gitu. Hanya karena terlilit utang sama si fulan berapa saya dikejar-kejar. Hanya karena dia sakit kemudian dokternya dia belum bisa operasi karena belum ada duit. Hanya masalah kecil sebenarnya. Bukan masalah besar gitu. Bisa dia laluin itu bukan tidak bisa. Dan Nabi SAW mengatakan Allah tidak akan menguji hamba di atas kemampuannya. Allah juga mengatakan dalam Al-Quran la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan uji di atas kemampuan seseorang. Kata Umar radhiyallahu anhu, kalau kau tidak terima cobaan tersebut, toh juga akan datang kepada kamu. Kalau lagi sakit misalnya. Maka kau akan mendapatkan dosa. Karena kau seakan-akan memprotes Allah. Kau sulit melaluinya. Misalnya sebulan Allah tentukan penyakitnya ini. Dia lalui dengan keluh kesah. Dia repot melaluinya. Beda dengan tadi orang mukmin yang bisa menerimanya. Dan kau tidak akan menemukan jalan keluarnya. Akan jadi masalah buat kamu. Karena mungkin dalam keluh kesah itu ada penyakit, ada masalah dosa baru yang membuat Allah memperpanjang permasalahan dia atau menjadikan masalah buat dia. Ya. Jadi harus memahami masalah ini. Kemudian selanjutnya, ya, yang ketiga ya. Orang sakit, dengan sakit teman-teman, nikmat itu akan terlihat. Hikmah yang luar biasa. Makanya kata Nabi SAW, ni'matani magbunun fihi ma kathirun minan nas, as-sihhat wal farag. 2 nikmat yang banyak manusia tertipu di dalamnya. Mereka lalai, yaitu nikmat kesehatan dan waktu yang luang. Nah Allah Subhanahu Wa Taala ingin dengan penyakit itu, orang jadi tahu, oh ternyata nikmat sekali waktu sehat. Contoh misalnya, ada sekarang lagi meriang, menggigil, lagi demam. Terus lihat orang minum air es. Enak bener dia. Karena dia tidak apa-apa. Minum dengan enaknya. Atau Anda lagi sakit perut, maaf, mencret-mencret. Orang makan dengan lahapnya, segala macam, kita nggak bisa.
harus bubur, harus ini, harus itu. Beda. Ya. Kita lagi demam, kita nggak bisa kena dingin pun sedikit, oh sudah rasanya meriang. Orang tidur dengan AC, dengan dinginnya. Kita jadi tahu, oh ternyata selama ini nikmatnya Allah terlalu besar kepada saya. Luar biasa teman-teman. Dan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita ini luar biasa gitu. Ali mengatakan radhiyallahu anhu, bala itu tidaklah turun melainkan karena satu dosa dan tidak diangkat kecuali dengan taubat. Sekalipun tidak ditentukan untukmu kesembuhan dari penyakitmu, tapi sebaik-baik penutup usia adalah taubat yang jujur. Ya. Ini yang ketiga. Dan ternyata teman-teman sekalian, ada hal yang mahal sekali yang kadang-kadang luput dari kita ya. Saya masukkan itu poin yang keempat, yaitu, atau masuk di poin yang ketiga saja tadi, masalah waktu lowong juga. Ada kejadian begini, di Riyadh ada seorang syekh pernah mendatangi rumah sakit, dan ini sebagian ulama sana punya tradisi ini. Sebenarnya menarik ya, kita belum, mungkin saya pun pribadi belum mempraktikkan masalah itu, tapi mereka ini untuk melihat berapa besar nikmatnya Allah pada diri mereka. Mereka sering datangi rumah sakit besar. Mereka izin pada kepala rumah sakitnya, mereka mau menjenguk pasien-pasien sambil mendoakan, walaupun cuma sebentar, menyampaikan sebuah hadis. Kemudian mereka pindah dari kamar ke kamar gitu kan, menenangkan orang. Itu satu hal yang luar biasa sebenarnya, perjuangan luar biasa gitu ya. Satu waktu dia masuk ke satu ruangan, ada orang kakinya digantung ke atas, kena patah, tabrakan, kecelakaan mobil. Dan sudah sekian lama dia di situ. Entah, mungkin sudah 2 tahunan gitu ya. Terus saya ini lihat, dari sekian pasien yang ada di situ, ini cukup berat. Saya mengatakan sabarlah, akan ada pahalanya semua segala macam. Orang itu, anak muda itu tiba-tiba mengatakan, Alhamdulillah Syekh, saya malah bersyukur dengan cobaan ini. Syekhnya heran. Yang lain-lain itu pada nangis, pada berterima kasih. Ini kok malah, Alhamdulillah saya bersyukur dengan cobaan ini. Kata Syekhnya, kenapa kau merasa bersyukur? Malah jadi pelajaran buat beliau gitu kan. Dia mengatakan, Syekh perlu anda tahu, saya dulu ini laki-laki, seorang anak muda yang lalai. Sholat, malas, ibadah, malas. Pokoknya jauh dari agama gitu ya. Sampai satu waktu Allah subhanahu wa ta'ala berikan saya cobaan ini. Saya balap-balap, tabrakan, kaki saya patah. Anda tahu Syekh, di hari-hari pertama saya masuk rumah sakit ini, rasanya penyesalan yang luar biasa. Penyesalan itu dalam kata keluh kesah, kenapa terjadi, apalah segala macam gitu. Jadi saya tidak terima gitu. Tapi saya seperti dibawa kepada sebuah keadaan, ya kau mau teriak, mau apapun ya sudah begini keadaannya, gak bisa. Terima tidak terima. Sampai satu waktu saya menjadikan sebagai bahan muhasabah. Mungkin ini adalah peringatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu saya sambut dengan taubat nasuha. Saya coba beristighfar dengan dosa-dosa saya yang lalu. Saya coba terima, ridho dengan ini. Kemudian dia bilang, Anda tahu Syekh, setelah itu hati saya menjadi plong. Dan saya mulai menikmati detik-detik hidup saya dengan menganggap pasti Allah akan memaafkan dosa saya. Pasti ini akan di ujungnya pasti akan ada kesembuhan, pasti akan kebaikan. Lalu kemudian dengan waktu-waktu kosong itu saya gunakan untuk hafal Quran. Anda perlu tahu Syekh, selama saya 2 tahun di sini saya sudah hafal 30 juz. Karena banyaknya waktu lowong. Dan yang keempat teman-teman sekalian, tiap penyakit pasti ada obatnya dan itu harusnya diyakini oleh setiap muslim. Anda pun sebagai dokter yang hadir di acara kita ini, acara teman-teman dokter-dokter yang meminta tema kita ini, jangan teman-teman pernah memvonis penyakit ini tidak ada obatnya. Khususnya Anda sebagai seorang muslim. Anda harus yakin ada obatnya. Mungkin belum ditemukan iya. Loh kok bisa Ustaz? Perhatikan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Asy-Syu'ara ayat 80. Wa idha maritu fahuwa yashfin. Dan apabila aku sakit kata Ibrahim AS maka dialah yang menyembuhkanku. Artinya tidak ada penyakit yang tidak disembuhkan. Allah SWT akan sembuhkan. Dikuatkan dengan hadis Nabi SAW riwayat Bukhari Muslim. Ma anzalallahu da'an illa anzala lahu shifa. Allah tidak pernah menurunkan penyakit melainkan Allah turunkan obat bersamanya. Jadi ada obatnya, bukan tidak ada obatnya. Cuma teman-teman sekalian, yang saya sayangkan sekali, banyak di antara kita teman-teman masih menomorsekiankan pengobatan yang disampaikan oleh wahyu. Yang paling pertama,
Saya titik beratkan di hikmah yang keempat ini teman-teman sekalian. Gunakan ruqyah syariah, ruqyah syariah. Wahai teman-teman para dokter muslim, belajar ruqyah syariah. Anda boleh ikuti ceramah kami di playlist di YouTube insya Allah tentang ruqyah syariah. Obati pasien Anda dengan ruqyah syariah sebelum obat-obat medis kalau perlu. Apa itu ruqyah syariah? Gunakan ayat-ayat Al-Quran yang sudah ditentukan dalam syariat untuk pengobatan. Gunakan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Gunakan, ya kalau kita bahasakan sekarang, herbal-herbal yang memang Nabi SAW atau obat-obat tepatnya yang Nabi SAW sudah tentukan untuk umatnya. Allah berfirman dalam Al-Quran, renungi baik-baik surah Al-Isra ayat 82, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami benar-benar turunkan Al-Quran yang dapat menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi maksudnya adalah penawar syifa, pengobat, penawar dari semua penyakit jiwa kah, fisik kah, semua penyakit. Misal contoh Anda sering saya bahas itu membaca Al-Fatihah, membaca 5 ayat pertama surah Al-Baqarah atau akhir surah Al-Baqarah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ya, kemudian Anda tiupkan ke telapak tangan lalu Anda usapkan ke tubuh. Ya. Disebutkan ya, bahwasanya Aisyah berkata radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW apabila ada orang yang mengeluhkan sesuatu kepada beliau penyakit, atau tubuhnya bernanah bahkan luka parah, maka Nabi SAW mengisyaratkan dengan jarinya demikian. Jadi beliau membaca doa ini. Ya. Jadi beliau bukan langsung kasih obat pertama. Nabi SAW memberikan petunjuk beliau sentuhkan ke tanah. Lalu beliau mengangkatnya sambil membaca. Bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa bihi yushfa saqimuna bi'iddi rabbina. Dengan nama Allah, Bismillah, turbati ardina. Inilah tanah negeri kami. Tanah yang disentuhkan ke ujung telunjuk tadi ya. Biriqati ba'dina. Dengan liur sebagian kami. Karena biasa Nabi SAW tiupkan. Dengan sedikit ludah. Yushfa saqimuna. Yang akan menyembuhkan orang sakit di antara kami. Bi'idni rabbina. Dengan izin Tuhan kami. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Lalu kemudian disentuhkan ke tempat yang sakit. Juga Aisyah meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW kalau menjenguk salah satu kerabatnya yang sedang sakit, maka beliau mengusap tangan kanannya ke tempat yang sakit sambil membaca Adhibil ba's rabban nas washfi anta syafi la shifa illa shifa'uk shifa'an la yughadiru saqama. Adhibil ba's, hilangkanlah penyakit. Rabban nas, Tuhannya seluruh manusia. Washfi anta syafi, sembuhkanlah karena hanya Engkau saja penyembuh atau pemberi kesembuhan. La shifa illa shifa'uk, tiada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu. Ini subhanallah tauhid kepada Allah. Gak ada kesembuhan kecuali Allah mau sembuhkan. Shifa'an la yughadiru saqama, kesembuhan yang tidak meninggalkan bekas penyakit. Beliau sentuhkan tempat sakit. Ini yang dahulu Nabi SAW melakukan. Bukan langsung kasih madu, kasih obat. Nabi SAW pertama kembalikan dulu kepada doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pasien Anda duduk, sakit ini. Baik, coba sekarang. Ibu atau bapak muslim, ya, baca. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sederhana. Segala puji bagi Allah, salawat pada Nabi SAW. Bilang, ya syafi, wahai pemberi kesembuhan. Ishfini, sembuhkanlah aku. Kalau perlu doa-doa yang saya bacakan tadi, Anda bisa print, Anda perbanyak ya, atau Anda persiapkan buku ya. Nanti insya Allah terakhir saya akan tunjukkan beberapa jenis buku yang teman-teman bisa perbanyak buku ini, letakkan di tempat-tempat praktek Anda, letakkan di ruang-ruang tamu Anda, selalu bawa di tas Anda. Kalau Anda sedang silaturahim kepada keluarga, ketemu sama orang, kasih hadiah. Sebarkan ilmu ini. Ini luar biasa ilmu-ilmu ini. Ya. Biar mereka baca, Anda juga biasa baca. Letakkan Anda lagi periksa tubuhnya sambil Anda baca ini. Bismillahi turbata ardina biriqati ba'dina yushfa saqimuna biidni rabbina.
sambil Anda periksa penyakit dia. Sambil Anda tekan perutnya, sambil Anda periksa penyakitnya. Rabb adhibil ba's, rabban nas, ishfi anta syafi la shifa illa shifa'u shifa'an la yughadiru saqama. Itu artinya luar biasa itu. Jadi kita berdoa kepada pemilik tubuh itu, pencipta kita semua, pencipta penyakit itu dan yang memberikan kesembuhan. Ini paling penting dalam seluruh bahasan kita sebenarnya poin ini teman-teman sekalian. Karena ini luput dari banyak orang. Saya sayangkan ini terjadi pada dokter-dokter Nasrani. Saya pernah berdakwah sampai ke Irian. Mereka kalau ngobatin orang, walaupun itu orang Muslim, yang mereka lakukan adalah mereka pertama suruh kembali ke Bapa lah, ke Yesus lah, apalah segala macam. Baru kemudian diobati. Kenapa yang dokter Muslim tidak lakukan ini? Berapa banyak di antara dokter Muslim yang praktek lapangan, ya, koas dan segala macam mungkin. Kenapa enggak belajar ini? Kenapa enggak lakukan ini? Ini hadis Bukhari Muslim. Hadis yang lain juga Utsman bin Abi Al-As radhiyallahu anhu, ia mengeluhkan sakit di tubuhnya. Lalu dia mendatang kepada Nabi SAW. Mengatakan, ya Rasulullah, saya sakit gini. Nabi SAW bilang apa? Dha' yadaka 'ala alladhi ta'allama min jasadik. Coba taruh tanganmu di tempat yang kau sakit itu. Suruh taruh. Di mana sakit? Di dada kah? Tenggorokan kah? Di kepala kah? Di kuping kah? Di apalah? Di mulut lah. Misalnya di hidung. Di mana? Punggung. Mana yang sakit? Letakkan tanganmu. Tanganmu sendiri. Wakul. Lalu baca. Bismillah thalathan. Bilang. Bismillah 3 kali. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Kemudian setelah itu. Wakul sab'a marrat. Lalu setelahnya. Itu tadi baca Bismillah 3 kali. Lalu baca 7 kali setelahnya. A'udhu billahi wa qudrati min syarri ma ajidu wa uhadiru. Sambil pegang tempat sakit. Ya Allah, aku berlindung kepadamu. Ya. Dengan kemahakuasaanmu dari seluruh keburukan yang aku rasakan. Dan aku khawatir darinya. Baca 7 kali. Sambil pegang. Ingat. Ikuti keyakinan teman-teman. Allah subhanahu wa ta'ala akan sembuhkan. Baca Bismillah, Bismillah, Bismillah. A'udhu bi'izzatillahi wa qudrati min syarri ma ajidu wa uhadir. Kalau pasien Anda atau orang yang sedang sakit, istri atau suami Anda atau anak Anda pegang, bilang kalau dia laki-laki, Bismillah, 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 A'udhu bi'izzatillahi wa qudrati min syarri ma wajada wa hadara. Anda tulis itu ya. Ma wajada wa hadara. Kalau tadi kan kalau saya yang pegang tempat saya, ma ajidu wa hadur, apa yang saya rasakan, apa yang saya rasakan dan apa yang saya khawatirkan. Kalau orang lain laki-laki, ma wajada wa hadara, apa yang dia rasakan laki-laki dan dia khawatir. Kalau perempuan, ma wajadat wa hadarat, dan apa yang dia rasakan si perempuan ini dan juga yang dikhawatirkan oleh dia. Dan hadis ini hadis sahih riwayat Muslim. Anda sebagai dokter bertemu dengan pasien, Anda sebagai orang yang menjenguk orang sakit, renungi, jalankan hadis ini, mulia sekali. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man 'ada maridan lam yahdur ajaluhu." Siapa yang menjenguk orang sakit dan belum tiba ajalnya, selama belum datang ajal yang Allah tentukan ke pasien itu, ke orang yang sedang sakit kita jenguk, kerabat atau orang lain pun, faqala indahu sab'a marrat. Lalu dia baca di sisinya 7 kali. 7 kali dia baca doa ini. Pendek sekali doanya. Mudah dihafal. Detik ini pun Anda kalau ikutin saya Anda bisa hafal. Mudah. Baca 7 kali. As'alullahal azim. Aku memohon kepada Allah yang maha agung. Rabbal arshil azim. Pemilik singgasana yang agung. Ayyashfiyaka. Agar menyembuhkan. Pendek sekali. As'alullahal azim. Rabbal arshil azim ayyashfiyaka. Aku memohon kepada Allah yang maha agung, pemilik singgasana agung agar menyembuhkan laki-laki, ayyashfiyaka, perempuan ayyashfiyaki. Bedanya di ka sama ki aja terakhir. Saya ulangi, as'alullahal azim. Aku mohon kepada Allah yang maha agung. Rabbal arshil azim. Tuhan pemilik singgasana yang agung, ayyashfiyaka, agar menyembuhkanmu. Kalau perempuan ayyashfiyaki. Apa kata Nabi SAW? Jaminan dari utusan Allah, guru dan kiai kita semua, kekasih orang-orang beriman, utusan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Illa afahullahu min dzalikal marad. Kecuali pasti Allah akan sembuhkan dia dari penyakit itu. Hadis ini sahih riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Luar biasa hadiah dari Nabi SAW. Baca 7 kali sembuh dia. Ya. Juga dari Abu Sa'id al-Khudri dalam hadis yang lain, bahwasanya
anna Jibril atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam faqala ya Muhammad ishtakaita. Satu hari pernah Jibril datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, wahai Muhammad, apa yang kau keluhkan? Karena kelihatannya Nabi SAW sedang sakit. Apakah kau sedang sakit? Faqala na'am. Iya benar, aku sedang sakit, kata Nabi SAW. Qala, Jibril mengajarkan. Baca. Baca. Bukan minum, bukan makan. Baca. Bismillahi arkik. Maka Jibril membaca ini. Jibril membaca ini. Dengan nama Allah aku meruqyamu. Bismillahi arkik. Min kulli syai'in yu'dhik. Dari segala sesuatu yang mengganggumu. Min syarri kulli nafsin au ainin hasid. Dan dari keburukan setiap jiwa atau mata yang hasad, mata yang iri. Karena orang yang iri matanya panas. Ya, biasa gitu kata Nabi SAW, innal ainil haq. Mata panas itu benar terjadi ya. Allahu yashfik. Semoga Allah menyembuhkanmu. Bismillahi arkik. Dengan nama Allah aku meruqyamu. Hadis sahih diriwayatkan Muslim. Masih mau lagi dapat bonus? Banyak. Ibnu Abbas meriwayatkan sabda Nabi SAW. Beliau mengatakan kalau siapapun yang sedang kesusahan, bacalah. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallahu rabbul arshil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah yang maha agung dan maha penyantun. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, pemilik singgasana yang maha agung. Tidak ada ilah atau Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, pemilik langit, pemilik bumi, dan pemilik singgasana. Ya, zat yang pemurah. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Tentu ini kalau kita rincikan cukup panjang teman-teman sekalian, saya ringkaskan karena melihat waktu ya. Sekarang sudah 14 lewat 10 menit. Kemudian juga ada hadis yang riwayat Tirmidzi, kita dianjurkan membaca doanya Dhannun. Dhannun itu Nabi Yunus alaihissalam, Nabi Yunus alaihissalam. Beliau pada saat ditelan oleh ikan, beliau baca apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau, aku termasuk orang-orang zalim. Kata Nabi SAW, la yad'u biha rajulun muslim fi syai'in qat illa istajaba Allahu lah. Tidak ada seorang muslim pun yang baca ini dulu kemudian dia berdoa, kecuali doanya akan diterima. Baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Anda mau buka praktek, baca dulu ini. Minta agar Allah mudahkan kesembuhan pasien Anda melalui Anda. Itu luar biasa gitu. Ya. Dan banyak sekali teman-teman kalau kita mau bahas tentang doa-doa ruqyah, tapi ini diantaranya ya. Kemudian teman-teman sekalian saya tutup atau saya tambahkan selain doa ruqyah baru kemudian Anda ikhtiar tadi saya bilang dengan herbal-herbal seperti misalnya madu. Ya, karena Nabi SAW kesembuhan pasti di 3 hal. Di madu tapi madu asli, konsumsi selalu madu. Kemudian habbatus sauda yang kata Nabi SAW, yang 3 hal itu madu, kemudian bekam, ya, dan kai ini menggunakan besi panas yang digagetkan. Tapi kata Nabi SAW, aku melarang umatku berobat dengan kai. Jadi kita fokus kepada bekam dan madu. 2 hal itu selalu kita lakukan ya. Kemudian juga habbatus sauda yang kata Nabi SAW, obat untuk semua penyakit kecuali kematian. Ya. Kemudian juga air zam-zam, konsumsi kata Nabi SAW, zam-zam liman syuribalah, zam-zam sesuai dengan air orang yang meminumnya. Saya tutup teman-teman dengan hal yang penting sekali, yang juga tidak kalah pentingnya maksudnya. Yaitu teman-teman sekalian, hati-hati dengan jalan-jalan syaitan pada saat sakit. Yang pertama, jangan buruk sangka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ringkaskan ini, karena dalam hadis kata Nabi SAW, Allah berfirman, Ana inda dhanni abdi bi, saya sesuai dengan perasaan hambaku. Maksudnya kalau dia sangka dia akan disembuhkan, Allah akan sembuhkan. Dia sangka Allah tidak sembuhkan, maka Allah juga tidak akan sembuhkan. In dhanna khairan falahu. Kalau dia sangka baik, maka dia akan mendapatkan itu. Wa in dhanna syarran falahu. Kalau dia sangka buruk padaku, maka aku juga akan berikan keburukan itu. Hadis sahih riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban. Kemudian teman-teman sekalian, yang perlu juga digarisbawahi adalah jangan pernah mengkonsumsi obat ya, atau terapi pengobatan dengan yang haram. Renungi hadis ini, hadis sahih riwayat Abu Dawud. Kata Nabi SAW, Inna Allah anzala da'a wa dawa wa ja'ala li kulli da'in dawa fatadawa wa la tadawa biharam. Allah menurunkan penyakit dan obat. Dia menjadikan tiap-tiap penyakit ada obatnya.
Maka berobatlah dan jangan berobat dengan apa yang diharamkan. Jauhi semua. Selama haram, oh ini ada kandungan babinya, oh ini selesai. Berarti tidak akan sembuh. Udah, akan mendatangkan penyakit-penyakit baru nantinya. Hai para dokter muslim, muliakan ilmu Anda itu dengan Islam. Jangan justru Anda tampil bernama Muhammad, Ahmad, Yusuf, Harun dan seterusnya. Tapi Anda tidak ada simbol Islamnya sama sekali. Harusnya Anda tampil dengan semua ini. Dengan Islam Anda. Anda dahulukan untuk ruqyah syar'iyah. Anda dahulukan untuk pengobatan-pengobatan nabawiyah. Ya. Dan di sini jauhi semua pengobatan yang haram. Anda punya hak menolak kalau obat itu haram. Subhanallah, saya pernah datang ke salah satu kerabat lagi sakit. Sering perutnya muncul kejang. Entah penyakit apa saya nggak tahu. Saya datang waktu itu, saya sempat meruqyah setelah itu. Tapi salah satu anaknya sempat membahasakan ke saya. Ini tadi ibu kami, katanya dokter dia nggak bisa sembuh perutnya kejangnya kecuali disuntik dan itu bahannya dari babi. Saya bilang la haula wala quwata illa billah. Nabi SAW sudah mengatakan ya, dalam riwayat lain Allah tidak akan menyembuhkan penyakit kalian dengan sesuatu yang ia haramkan. Nggak mungkin. Kalau sekarang hilang kejangnya akan datang penyakit-penyakit baru nanti. Karena sesuatu yang haram sudah masuk ke dalam tubuhnya. Penciptanya larang itu. Itu tadi kalau ya pengobatan dengan obat-obat haram. Juga jangan dengan metode haram. Kedukun. Ini bahaya sekali nih. Dukun. Tidak boleh ke dukun. Kata Nabi SAW, Man ata kahinan fasaddaqa bima yakul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Siapa yang mendatangi dukun, peramal, penyihir, penyamun dan semua jenisnya sama dengan itu. Dan mempercayai apa yang dikatakan, maka sungguh ia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad SAW. Dan ini hadis riwayat Ahmad dan juga Al-Hakim. Ya. Ini sekaligus menutup bahasan kita teman-teman. Jadi Anda bisa berobat dengan pengobatan nabawi. Tentu boleh berobat dengan obat-obat medis. Bukan tidak boleh. Nabi SAW mengatakan tadi Allah tidak menurunkan penyakit kecuali Allah turunkan obat. Kecuali Allah turunkan obat bersamanya. Tapi jangan berobat dengan obat-obat yang haram. Dan coba prioritaskan tadi apa yang sudah kita bahasakan. Ruqyah dan doa syariah. Kemudian Anda berobat dengan habbatus sauda, zam-zam tadi yang sudah kita sebutkan, madu dan seterusnya. Dan juga Anda bisa kuatkan dengan pengobatan-pengobatan medis. Allahu a'lam.